teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akuntansi sektor publik. Saat ini, kami sedang melakukan visitasi ke organisasi sektor publik, yaitu Yayasan Uprida. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan informasi terkait struktur, arus informasi, proses pencatatan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan atau akuntansi kepada donatur ataupun pemberi modal. Yuk, simak videonya sampai habis ya! Saya Dr. Jadi mau menanyakan tentang struktur di Yayasan Uprida ini. Kalau yayasan itu kan memang ada yang namanya pembina, ada pengurus, ada pengawas, ada penasihat, lalu ada yang sehari-hari di kantor. Nah, kalau pembina itu sebagian besaran Bapak Ibu yang ada di Sinode, ya, Sinode GKI Jabar. Lalu ada pengawas yang juga yang dipilih. Lalu pengurus itu juga kebanyakan memang perwakilan gereja dari GKI begitu, ada yang mengirimkan untuk ke pengurus, ada yang dari penabur juga. Ada penasihat itu biasanya yang sudah sekian lama ada di dalam GU gereja, dulu pernah jadi pengurus, lalu yang sudah banyak tahu lah yang memberikan nasihat-nasihat untuk kelangsungan gereja. Nah, mereka kan bukan sehari-hari di kantor, memang ada rapat rutin yang dilakuin, tetapi kan tidak selalu ada di tempat. Ya, sehari-hari itu ada di sini, jadi ada kantor, ada kepala, ada staf, lalu saya yang di sini direktur pelaksana. Nah, saya mau tanya bagaimana proses arus informasi yang ada di yayasan ini. Arus informasi kan macam-macam ya. Jadi kalau sebetulnya fungsi direktur pelaksana itu menjadi perantara antara operasional, yaitu universitas, dengan yayasan. Karena yayasan kan tidak sehari-hari berada di sini. Operasional ini berada di universitas. Direktur pelaksana di sini ini sebagai perantaranya. Jadi kalau ada hal apa yang diperlukan, support apa yang diperlukan oleh universitas, maka ini perlu disampaikan kepada pengurus yayasan. Nah, sebetulnya informasi itu bisa dengan mudah diperoleh karena yayasan itu mempunyai rapat rutin dengan pimpinan universitas, dengan rektorat. Rapat rutinnya itu sebulan sekali. Jadi di situ rektorat itu melaporkan segalanya tentang kegiatan sebulan yang lalu untuk diberitahukan kepada yayasan. Jadi itu sudah jelas informasinya tersampaikan di forum yang rapat rutin pleno yayasan bersama universitas. Selain itu, sekarang yayasan itu mempunyai bidang-bidang, ada bidang marketing, bidang pendidikan, bidang SDM, bidang keuangan, bidang IT Satgas. Itu juga mempunyai rapat-rapat rutin. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah, itu juga tempat di mana universitas menyampaikan segala permasalahan, butuh support apa, itu di rapat-rapat bidang seperti itu. Kalau dari saya ingin bertanya terkait dengan itu, bagaimana sih proses pencatatan keuangan di yayasan ini? Kalau memang kebetulan di yayasan ini yang menghandle akuntansinya, jadi laporan-laporan keuangan. Kita kan ada keuangan, ada akuntansi. Keuangan ini lebih fokus ke masalah budget, penganggaran, baik itu di universitas. Ada di handle di bagian keuangan bersama dengan dibawa oleh Warik 2. Jadi prosesnya itu setiap tahun, awal sebelum tahun dimulai itu dari universitas mengajukan budget. Jadi universitas menghitung berapa prediksi penerimaan, lalu mengajukan berapa prediksi pengeluarannya. Itu yang dibicarakan bersama yayasan untuk disahkan. Itu budget. Jadi setelah misalnya budget tahun depan 100M misalnya, maka setiap bulan universitas itu mengajukan berapa dana yang dibutuhkan bulan yang bersangkutan. 8M misalnya.
pada bulan Januari, bulan Februari misalnya begitu, tiap awal bulan dia mengajukan, saya bulan depan itu tiap akhir bulan depan butuh dana sekian. Nah nanti prosesnya yayasan melakukan dropping dananya, semua penerimaan masuk ke yayasan, semua pembayaran mahasiswa masuk ke yayasan. Jadi universitas beroperasi berdasarkan budget yang diajukan, lalu setiap bulan di drop ke universitas untuk bisa melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, itu pencatatan ada di universitas. Jadi setelah di drop, universitas pegang duit, lalu prodi, unit butuh apa, itu semua prosesnya di universitas. Mereka minta dana, mereka melaporkan pertanggungjawabannya, dana lebih atau dana kurang. Nah, sedangkan di yayasan itu nanti lebih ke akuntansinya, bukan yang operation sehari-hari, prodi minta duit, bukan, tapi lebih ke akuntansi. Setelah di universitas mencatat semuanya pengeluarannya, maka itu kan nanti diinput di akuntansi. Setelah semua itu selesai, lalu di sini dilakukannya. Kalau misalnya ada seperti pelaporan gitu kan, berarti kan kita kan harus bertanggung jawab ya kepada kayak yang pemberi modal seperti donatur gitu. Itu bagaimana Bu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan atau akuntansi kepada donatur atau pemberi modal tersebut? Nah, kalau di universitas, karena kan donatur itu tidak terlalu banyak, belum. Tetapi harusnya ke arah sana. Harusnya pencarian donatur itu lebih digiatkan, ya. Sekarang belum, nggak banyak. Ada orang-orang yang memberikan donasi untuk beasiswa. Kita akan punya CSSF, Clement Sulaiman Scholarship Fund. Itu donatur memang yang ada di sana. Ada donatur itu bisa dari pegawai sendiri yang dipotong gajinya dengan kemauannya sendiri. Itu sebetulnya nggak besar. Setiap orang boleh menjadi donatur hanya dengan 10.000 misalnya per misalnya. Bisa, dana itu dikumpulkan untuk beasiswa. Sebetulnya kalau 10.000 itu kecil, tapi kalau jumlah orangnya banyak itu jadi gede, ya kan? Iya. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Tapi memang belum banyak donatur untuk itu, ya. Nah, penanggung-jawabannya bagaimana? Kita memang kalau untuk ini khususnya CSSF ya yang donatur. Untuk donatur kita punya laporan-laporan, kita punya pertemuan-pertemuan rutin, lalu kita melaporkan dana yang kita terima berapa besar, yang digunakan berapa, kita masih punya berapa, itu donatur. Ya, kalau pertanggungjawaban keuangan yayasan itu kepada pembina. Pembina itu yang tadi ada sebagian ada di sinode DKI itu. Jadi laporan-laporan keuangan kita, laporan kegiatan kita tahunan itu juga harus dilaporkan kepada pembina. Dan kita punya rapat dengan memang untuk pertanggungjawaban. Oke, berarti Bu kalau misalnya nih ada yang tergerak hatinya pengen donatur gitu, tadi kan bisa dimulai misal dari 10.000 iya, tadi ya. Boleh. Itu misalnya mau ngasih 10.000 itu kemana? Sangat boleh. Itu kalau nanti ya, ini kan sekarang ada yang handle yang dibawa Pak Daniel PKM, Daniel Kemahasiswaan, atau Bu Dewi lah protokoler bisa. Itu ada form-formnya. Jadi misalnya seseorang ingin memberikan donasi, otomatis setiap bulan di debit dari akunnya, misalnya BCA 10.000, itu bisa otomatis. Tapi mengisi surat kan, kita ada form-formnya, pernyataannya untuk diisi, mau di debit berapa tiap bulan, mau selama berapa. Hanya sebulan, kalau hanya sebulan nggak perlu ngisi form. Tapi misalnya, saya mau di debit selama setahun misalnya, 10.000. Nah itu tinggal diisi form, nanti tinggal di debit akunnya. Karena bank kan harus minta tanda tangan di atas meterai kan. Nah, tapi kalau misalnya hanya sesaat-saat, kita punya akunnya untuk CSSF, ada di BCA, ada Bank Ina, tinggal setor ke situ, kasih keterangan, itu bisa donasinya masuk ke situ. Berarti setor ke Yayasan Ukrida. Iya, Clement Sulaiman Scholarship Fund. Informasi baru sih Bu, baru tahu juga bisa. Iya, baru tahu juga bisa donasi 10 dari mulai 10.000. Biasanya kan ada kan orang-orang donasi kan mulai dari yang berjuta-juta gitu. Enggak. Dari minimum 10.000 sudah bisa berdonasi. Itu kalau mahasiswa misalnya nih ya, katakan mahasiswa tergerak 10.000, bayangkan mahasiswa segitu banyak, itu akan jadi potensial sangat besar manfaatnya buat yang membutuhkan. Karena memang dana-dana itu kepentingannya untuk beasiswa, kita kumpulinnya itu. Sekarang penerima beasiswa juga cukup banyak. Kita itu kalau setahun mungkin pengeluaran untuk beasiswa hampir 1 M lah, 1 M lebih lah, sekitar itu kisarannya. Besar ya itu. Iya.
itu masih nggak besar sebetulnya masih bisa digali lebih gede lagi potensi untuk beasiswa. Memang dari donatur nggak sebesar itu, biasanya kita tiap tahun ada golf turnamen, itu tujuannya juga mencari dana. Sekali melakukan golf, mengadakan golf itu kita bisa dapat sekitar 500 juta, nah, itu masuk ke dana beasiswa, upaya-upaya itu. Kalian kalau mau mempromosikan Clement Sulaiman Scholarship Fund, sangat senang saya. Siapa yang mau 10.000 aja, mengurangi uang jajan dikit. Mungkin misalnya kalau biasanya jajannya berapa, oh kurangi dikit seminggu, sebulan loh itu misalnya. Oh sebulan cuma berkurang 10.000, nggak ada artinya kali. Bayangin kalau mahasiswa kita berapa banyak itu. Iya boleh. Iya sih bisa juga lumayan. Kalau ini lagi satu sih ingin mau tahu kalau standar yang digunakan untuk menulis keuangan tadi itu bagaimana sih? Standar yang digunakan untuk mencatat keuangan. Kayak standar akuntansi. Yang Pasti standar akuntansi. Kita kan pakai external auditor. Pasti semuanya harus sesuai dengan standar akuntansi kan. Oh yang Yang berlaku, iya. Kemarin kan ada perubahan-perubahan apa, misalnya itu harus diikuti karena kita harus laporan kita diaudit oleh akuntan publik tiap tahun. Karena untuk akreditasi itu juga diminta. Untuk ke laporan ke pembina harus akuntan publik memang. Pasti ngikutin, ada perubahan apa kita harus ikutin. Ini kalau di yang pertanyaan satu tadi yang tentang struktur organisasi, apakah itu ada setiap berapa bulan sekali ada perubahan? 4 tahun sekali. Sekali. Jadi pengurus yayasan itu setiap 4 tahun maksimal 2 kali. Setelah 2 kali harus turun. Jadi nggak bisa terus menerus sampai panjang. Maksimal 2 kali. Itu ditentukan oleh Ada di akta yayasan, sudah ada di akta pendirian yayasan, sudah semua ketentuan kan ada. Kalau yayasan itu kan punya akta pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham. Sama ya kayak nggak semuanya yang di atas gitu pasti. Enggak, 4 tahun boleh diperpanjang 1 kali lagi, jadi maksimum 8 tahun. Oh, iya. Baru tahu. Apakah budget pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya itu ada sebanding atau naik turun gitu? Pasti naik turun karena ada saat-saat penerimaan uang pangkal, ya kan, pendebetan. Sekarang memang banyak yang angsuran, tapi kalau tidak kan ada masa kan seseorang membayar uang semesternya itu naik turun pasti. Tetapi kan memang ya sepanjang universitas berjalan sesuai budget yang disetujui, kan kami mengelola disimpan uang. Jadi nggak masalah misalnya, oh kalau realisasi Januari cuma 5M padahal butuhnya rata-rata 8M, nggak ada masalah. Karena uangnya kan memang selalu ada di dalam keuangan, di akun bank. Jadi itu bisa dipakai. Tetapi memang selalu universitas juga menyesuaikan kalau income-nya sekian, ya pengeluarannya nggak lebih dari itu. Jadi anggaran penerimaan setahunnya berapa, ya diharapkan pengeluarannya tidak lebih, bahkan harus ada surplus yang dicadangkan, tidak dihabiskan. Kenapa tidak bisa bangun rumah sakit yang harganya 400M? Ya karena dulu nabung itu. Zaman dulu FK itu bisa 500, penerimaan mahasiswa nggak ada pembatasan kan? Itu nabung keras, bukan main tabungannya, habis untuk membangun rumah sakit. Sekarang buat praktek juga ya. Iya, ada boleh tanyakan. Ini sih terkait yang tadi yang soal donatur itu kan misalnya kalau donatur tuh harus tahu kayak uangnya ini kemana aja gitu. Iya, untuk beasiswa. Jadi donasi yang ini memang untuk beasiswa. Tapi ke depan kita ini memang sedang akan membentuk satu office, memang di bawah saya nanti office untuk fundraising dan alumni relation akan dibangun. Nah kalau itu nanti nggak hanya beasiswa, tapi itu bisa project-project. Misalnya penelitiannya dosen, misalnya proyeknya mahasiswa. Mahasiswa kita ini punya kegiatan apa ini yang mau keluar, dijadikan pembiayaannya. Karena nggak semua bisa didanai oleh universitas kan. Apalagi kalau penerimaan semakin ketat, nggak bisa bergerak kita kalau nggak ada donasi-donasi dan begitu. Berarti donasi nggak hanya untuk beasiswa doang? Nantinya, sekarang baru beasiswa.
Tapi ke depan kita merencanakan untuk membiayai banyak hal. Baru akan mulai. Ya, saya kemarin beli bukunya itu 2 buku tuh. Saya kemarin ikut acara di Singapura karena kita mau bangun advancement itu untuk fundraising dan alumni relation. Jadi nanti kalian alumni jangan lupa itu alumni itu potensial untuk keberlangsungan universitas. Iya paham. Berarti kalau misalnya yang dari alumni relasi ini dia ini ya kayak seperti untuk melakukan universitas juga pada Iya dia ikut di dalamnya. Jadi alumni ini kan memang nanti kita saat ini belum akan mengembangkan alumni itu, misalnya kita buatkan webnya alumni, khusus webnya alumni. Di situ alumni bisa mencari pekerjaan atau mencari pegawai, semua bisa masuk ke situ begitu. Jadi bisa apa itu semua dibicarakan di dalam web, bisa disampaikan. Itu yang kita harapkan sih. Nanti alumni itu lebih berkembang lagi, lebih bisa support universitas lebih ya. Karena kalau perguruan tinggi di luar negeri semuanya itu alumninya yang kuat, punya dana-dana abadi itu dari alumni. Kalau dalam proses pencatatan keuangan itu apakah ada hambatan-hambatan itu? Sudah pasti ada. Karena laporan-laporan biasanya itu kita punya syarat harusnya. Kalau saya sekarang mencairkan dana sekian, harusnya 2 minggu lagi sudah dilaporkan. Nah itu sering terjadi hambatan, sebulan aja belum selesai laporannya, ditagih-tagih. Kita punya ketentuan kalau misalnya kegiatan A, untuk kegiatan serupa, kalau A ini belum dilaporkan, maka yang serupa nggak akan dikasih, dananya nggak akan dicairkan. Banyak hambatan di situ. Sekarang saya sudah ditertibkan. Oh, dulu yang namanya uang muka ya, uang yang diambil dulu untuk kegiatan itu banyak yang nggak dipertanggungjawabkan sampai lama-lama. Banyak hambatan-hambatan seperti itu. Dengan proyek ini semoga nanti bisa ada yang kayak ikut-ikut donatur juga. Iyalah, kalau kalian memang nanti mau tahu, tinggal minta aja nomor akun, itu bisa disebar kemana-mana, tinggal masuk kasih keterangan aja. Ya, mungkin belum kalian orang tuanya, mungkin siapa tahu orang tuanya yang punya kemampuan lebih. Tapi Bu, kalau misalnya dari orang umum juga masih bisa kan? Oh bisa ya? nggak harus alumni. Memang itu orang umum, kayak yang ikut golf itu kan orang umum. Kenalan pengurus, bos-bos itu yang justru kita nanti dengan kegiatan ini saya mesti nembakin orang-orang luar itu. Cari link-link dia yang bos-bos itu untuk bisa lebih dapat banyak dana untuk mendanai kegiatan di universitas. Kadang saya lihat itu Bu, apalagi waktu sebelum jadi mahasiswa baru ada alumni talk di Junction, itu kayak keren gitu, ada lulusan UPIDA, ada ke luar negeri, terus ada yang juga buka bisnis sendiri, itu kayak keren ya gitu, jadi mantap sih. Iya, diharapkan alumni sih memang nantinya yang menjadi penopang perguruan tinggi itu. Jadi istilahnya kayak ikut terinspirasi gitu. Iya. Oke. Semoga sukses. Kuliahnya tepat waktu. Jadi alumni yang sukses, lalu kembali ke UPIDA. Amin. Oke, thank you ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. 어느 곳에 있어도 그 끝은 항상 너인걸. 'Cause I'm falling slowly in love with you. 오랫동안 기다려